Mengisahkan seorang dokter urologi bernama Dr. Gill. Dokter ini memiliki alergi terhadap makanan pedas dan juga Dr. Gill memiliki kisah pahit mengenai keluarganya. Selanjutnya, ada seorang dokter bagian kandungan yang bernama Dr. Wang. Dokter ini memiliki penyakit yang batang singkongnya tak mampu berdiri dan juga memiliki cerita pahit mengenai kegagalannya saat operasi persalinan seorang pasien. Dan film pun dimulai. Di awal film, mengisahkan Dr. Gill yang lagi memberikan terapi kepada seorang pasien yang batang singkongnya nggak mau berdiri. Terlihat Dr. Gill ini sangat gercep akan profesi yang dicintainya. Tak lama kemudian, datanglah seorang bapak-bapak yang mengatakan bahwa uang sewa apartemen akan dinaikkan bulan depan. Tentu saja hal ini menjadi beban tersendiri untuk Dr. Gill. Selain melayani secara langsung, ternyata Dr. Gill juga melayani konsultasi via online. Di sini, terlihat Dr. Gill sedang melakukan konsultasi via online bersama seorang pasien yang bernama Polly. Tak lama kemudian, Dr. Gill teringat bahwa dia ada janji makan malam dengan seorang pria. Terlihat, Dr. Gill sangatlah terpana dengan pria itu, hingga saat mengikat tali sepatu Dr. Gill. Sesampainya di rumah, Dr. Gill sangatlah kegirangan akan momen malam itu, dan ia menceritakan kisi-kisi cintanya kepada sahabatnya. Pada keesokan harinya, Dr. Gill terbangun dikarenakan mendengar suara tetangganya yang asik lagi kuda-kudaan. Ditambah lagi, ada seorang yang sedang mengebor tembok di kamar 701. Dr. Gill yang merasa sangat terganggu, lalu melaporkan keluhannya kepada penjaga apartemen. Namun bapak itu mengatakan agar Dr. Gill sedikit memakluminya, dikarenakan seorang dari kamar 701 itu adalah penghuni baru. Yang lalu bapak itu memberikan sebuah paket untuk Dr. Gill. Nah, saat Dr. Gill akan kembali ke kamarnya, paketan itu pun terjatuh. Tak lama kemudian, ada seorang pria yang berdiri di sebelah Dr. Gill. Dan pria itu berkata, sungguh banyak sabuk pengamannya ya. Mendengar perkataan pria tadi, sontak membuat Dr. Gill sedikit emosi. Ditambah lagi, ternyata pria itulah yang mendiami kamar 701. Tanpa babi bu, Dr. Gill lalu melabrak pria itu dan mengatakan Johnny Yes papanya terlihat sangat kecil. Pada esok harinya, Dr. Gill sedang bekerja. Terlihat tengah konsultasi online dengan Polly. Lalu telepon Dr. Gill pun berdering. Ternyata telepon itu berasal dari tunangannya yang mengundang Dr. Gill untuk dinner bersamanya. Tentu mewujudkan hati yang gembira dari Dr. Gill. Sesampainya di sana, Dr. Gill sudah disambut senyuman manis oleh tunangannya. Maksud hati agar tunangannya menyatakan cintanya, ternyata tunangannya itu ingin agar Dr. Gill membantunya untuk sunatan. Dan secara tidak sengaja, Dr. Gill mengatakan iya. Secepat kilat, tunangannya itu sudah berada di klinik Dr. Gill. Betapa terkejutnya, Dr. Gill melihat Johnny Yes papanya itu sebesar pisang raja. Scenes berpindah ke Dr. Wang. Di sana ia pertama kali bertemu dengan seorang gadis yang berada di satu apartemen dengannya. Dan gadis itu bernama Meng In. Gadis itu meminta bantuan kepada Dr. Wang agar memarkirkan mobilnya. Tak lama kemudian, datanglah Dr. Gill. Terlihat Dr. Gill ini sedikit kesulitan untuk mendapatkan tempat parkir mobilnya. Lalu Dr. Gill melihat sebuah mobil yang cara parkirnya kurang benar. Nah, saat ditelusuri, ternyata mobil itu milik dari kamar 701. Tak pikir panjang, Dr. Gill langsung melabrak kamar 701. Namun Dr. Wang yang mendiami kamar itu, tiba-tiba ada sebuah telepon dari kantor depan. Sesampainya Dr. Gill di depan kamar 701, ia tidak dapat menemui penghuni kamar itu. Karena dipenuhi rasa penasaran, lalu Dr. Gill langsung memasuki area terlarang itu. Lalu datanglah Dr. Wang. Ternyata isi paketan tersebut adalah sebuah Titan Gel. Lalu Dr. Wang langsung mengoleskan gel itu dan ia pun melakukannya secara mandiri sambil ditemani siaran TV anak-anak. Dr. Gill yang melihat hal itu tentu saja merasa risih akan sikap Dr. Wang yang begajulan. Lalu saat Dr. Gill mengeluarkan jurus langkah seribunya, betapa terkejutnya Dr. Wang melihat Dr. Gill yang berada tepat di belakangnya. Pada esok harinya, Meng In mendapatkan informasi dari seorang fotografer bahwa ada seorang penjaga ting-ting yang berada di apartemen ini.
Lanjut cerita, Dr. Wang telah mendirikan klinik baru dan ternyata klinik itu berada tepat di sebelah klinik dari Dr. Gil. Lalu Dr. Wang menyadari bahwa Dr. Gil lah yang menjadi dokter konsultasinya selama ini. Tak lama kemudian, Dr. Wang bertemu dengan Dr. Gil di depan lift. Terlihat akibat kejadian semalam, mereka berdua jadi sering cekcok dan saling sindir-menyindir. Ternyata, saat Dr. Gil lagi asik ngobrol dengan rekan kerjanya, tiba-tiba datanglah Dr. Wang. Awalnya mereka hanya ngobrol-ngobrol biasa nih. Namun, karena mereka sudah terpengaruh minuman, Dr. Wang tidak sengaja menyatukan minuman tepat di monten Dr. Gil. Alih-alih ingin membersihkan minuman itu, namun Dr. Wang malah dapat mengelus-elus monten kembar dari Dr. Gil. Alhasil Dr. Wang menerima sabetan tas dari Dr. Gil. Tak sampai di situ, niat baik Dr. Wang ingin meminta maaf. Nah, saat mengejar Dr. Gil, tiba-tiba ia terpleset dan tak sengaja melendeskan rok dari Dr. Gil. Dan lagi-lagi, Dr. Wang kembali menikmati sabetan sepatu dari Dr. Gil. Pada esok harinya, Mang In mendapatkan telepon dari fotografer itu. Ia mengatakan bahwa Dr. Wang itu adalah pria kaya raya dan masih bujangan. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Ternyata secara kebetulan Dr. Wang juga berada di supermarket itu. Tanpa pemanasan, Mang In langsung gaspol mendekati Dr. Wang. Namun apa daya, sepertinya Dr. Wang ini tidak tertarik dengan Mang In. Nah, saat meninggalkan Mang In, ternyata di sana bertemu kembali dengan Dr. Gil. Karena tidak mau merasa direndahkan, lalu Dr. Wang menyuapi Mang In yang kebetulan berada di belakangnya. Lanjut cerita, Mang In sedang melancarkan aksinya memberikan perhatian lebih kepada Dr. Wang dengan cara memasakkan makan malam untuk Dr. Wang. Terlihat di sini, Mang In sungguh agresif untuk mendapatkan simpati dari Dr. Wang. Pada esok harinya, Dr. Gil kedatangan pasien yang ingin membesarkan batang singkongnya sebesar payung teduh, yang katanya untuk membahagiakan istrinya nanti malam. Singkat cerita, operasi itu telah berjalan dengan lancar. Lalu, saat Dr. Gil akan pergi ketemuan dengan seorang pria, tak diduga melintaslah Dr. Wang di depannya. Dengan rasa dendam yang melanda, ingin menabraknya. Tak lama kemudian, telepon Dr. Wang pun berdering. Panggilan itu dari Mang In, yang mengajak Dr. Wang ketemuan di sebuah penginapan. Scenes berpindah ke Dr. Gil yang sedang ketemuan dengan dua orang pria. Ternyata, pria yang ditemuinya itu adalah dua pria cabulers. Mendengar perkataan pria itu, Dr. Gil merasa tidak nyaman dan berlalu pergi meninggalkannya. Lalu, Dr. Gil menuju ke sebuah bar untuk melupakan kekecewaannya. Lanjut cerita ke Dr. Wang yang sudah di sebuah penginapan bersama Mang In. Dengan pakaian yang membuat jiwa saya bergejolak, Mang In berupaya merayu Dr. Wang agar mengobok-obok gawangnya. Namun, dengan keteguhan hati yang terdalam, Dr. Wang mampu menolak ajakan dari Mang In. Tak diduga, saat perjalanan menuju apartemennya, Dr. Wang melihat Dr. Gil yang lagi teler dan sedikit bersih tegang dengan pria di sana. Karena rasa peduli dan ulas asih dari Dr. Wang, ia mencoba melerai pertengkaran itu. Dan juga Dr. Wang berpura-pura sebagai tunangan dari Dr. Gil. Singkat cerita, pagi pun telah menjelang. Betapa terkejutnya Dr. Gil yang melihat banyak bercak darah yang berceceran di kasurnya. Bak peribahasa air susu dibalas air tuba, Dr. Gil tanpa babi bu langsung menjabat Dr. Wang dengan sebuah bantal. Dan lalu Dr. Wang menjelaskan apa yang telah terjadi kemarin malam. Karena dihantui rasa malu, lalu Dr. Gil pergi meninggalkannya. Tak diduga, saat turun dari tangga, bertemulah dengan Mang In. Di sana Mang In mengungkapkan bahwa dirinya memiliki perasaan lebih kepada Dr. Wang. Yang lalu, ternyata Mang In mendatangi kamar dari Dr. Wang. Di sana Mang In menemukan sebuah anting-anting yang bisa dipastikan milik dari Dr. Gil. Pada saat Dr. Wang berada di tempat kerjanya, ia teringat kejadian kemarin malam akan batang singkongnya yang mau bereaksi saat disentuh oleh Dr. Gil. Ya, dari sinilah jentik-jentik cinta Dr. Wang tumbuh kepada Dr. Gil. Karena diselimuti rasa cinta, lalu Dr. Wang mencoba mengajak berbicara empat mata dengan Dr. Gil. Di sini,
Dr. Wang mengungkapkan ingin berbaikan dan mengajak Dr. Gil untuk dinner besok malam. Tak lama kemudian, telepon Dr. Wang berdering yang berasal dari Mang In yang meminta bantuan untuk mengganti lampu di kamarnya. Sesampainya di sana, Mang In berdrama seakan-akan tangannya tergores oleh sebilah pisau. Dan lalu Mang In mencoba merayu Dr. Wang dengan cara menyodorkan bibirnya. Namun kembali Dr. Wang menolak ajakan itu. Betapa terkejutnya Mang In, terbongkarlah bahwa Dr. Wang ini pengidap penyakit lemah syahwat. Tak patah semangat, di keesokan harinya Mang In kembali mencoba dengan berbagai cara untuk meningkatkan hasrat kuda-kudaan dari Dr. Wang. Namun, dengan keteguhan hati yang luhur, lagi dan lagi Mang In mendapatkan penolakan dari Dr. Wang. Alhasil Mang In melampiaskannya kepada tunangannya di sebuah mobil goyang. Singkat cerita, Dr. Wang sedang dinner bersama Dr. Gil. Lalu, Dr. Gil ditelepon oleh ibunya dan mengatakan bahwa esok hari akan datang ke Korea bersama ayahnya. Tentu hal ini mewujudkan hati gembira bagi Dr. Gil dan diiringi dengan kembang api. Sungguh indah sekali. Pada esok harinya, Dr. Gil menemui ibunya di sebuah restoran. Namun ternyata ayahnya tidak bisa hadir dikarenakan ada janji jumpa pers di luar negeri. Alhasil memicu rasa kecewa dari Dr. Gil, dan ia pun berlalu pergi. Usut punya usut, ternyata sejak dini Dr. Gil ini bercita-cita menjadi seorang dokter urologi. Namun sama sekali tidak didukung oleh ayahnya. Karena didera rasa kecewa yang melanda, menyebabkan Dr. Gil kerap melamuni kisah hidupnya hingga meneteskan air mata. Tak lama kemudian, datanglah ibunya dan meminta agar menghidupkan televisi. Dan ternyata di siaran itu ayahnya mengatakan bahwa ingin mewariskan penelitian dan penghargaan ini kepada putrinya tercinta. Dan Dr. Gil pun hanya bisa terdiam dikarenakan selama ini ternyata ayahnya tidak pernah melupakan dirinya. Singkat cerita, Dr. Gil berjalan-jalan keluar apartemennya. Lalu melihatlah Mang In yang akan melahirkan dan juga air ketubannya yang sudah pecah. Tentu hal ini adalah kondisi yang sangat riskan untuk kelangsungan cabang bayi dan ibunya. Tak diduga, ternyata Dr. Gil melihat Dr. Wang berada tepat di belakangnya. Namun terlihat Dr. Wang hanya berdiam diri saja, dikarenakan peristiwa kelamnya dulu saat gagal menolong persalinan seseorang. Namun, dengan dukungan moral dari Dr. Gil, ternyata Dr. Wang berhasil menolong Mang In dengan cabang bayinya lahir dengan selamat. Lanjut cerita, Dr. Wang telah comeback dari masa lalunya yang kelam. Lalu Dr. Wang mengungkapkan isi hatinya kepada Dr. Gil dan ingin menjalin hubungan ke jenjang pernikahan bersamanya. 남자답지 못해서 오뚜기 아시죠? 7년 동안 진짜 한 번도 안 썼거든요. 딱 썼어요. 정말입니다. 괜찮으면 나랑 연애할래요?